Viral, seorang bapak bakar baju koko karena ada simbol plus. Ya, lihat ya. Gara-gara ada simbol salib sebenarnya itu ya dibakar saudara bajunya kan ada simbol salibnya saudara. Terus warganetnya bilang hati-hati kantor PMI nanti dibakar saudara ya. Tapi PMI-nya sekarang sama si siapa tuh? Sama si Abdul Somad sudah diganti pakai bulan bintang saudara ya. PMI-nya logonya diganti bulan bintang, ambulannya nggak pakai tanda salib lagi saudara ya. Karena nanti takut nanti murtad kalau ngeliat salib saudara, karena ada jinnya kan. Karena ada jinnya, takut murtad ngeliat salib saudara. Jadi pokoknya orang Islam ini kalau ngeliat nanti persimpangan pun nanti udah nggak boleh persimpangan lagi saudara ya. Makanya persimpangan-persimpangan di Indonesia udah mulai dihapus nanti saudara ya. 2024 tidak ada lagi persimpangan. Simpang 4 itu udah nggak ada lagi saudara. 2024 nanti semua persimpangan akan simpang 3 atau simpang 5. Simpang 4 sudah nggak boleh lagi saudara. Ya, kemarin ada bocorannya dari Anies Baswedan ya, waktu wawancara itu ya. Nanti Anda cari sendiri aja dah. 2024 ya, maka tidak ada lagi simpang 4 saudara di Indonesia. Adanya simpang 3 atau simpang 5 atau apa namanya atau simpang siur atau simpang siur, pokoknya nggak ada lagi simpang 4 karena takut nanti rakyat Indonesia murtad katanya nanti. Palang rumah juga ya, palang rumah juga sudah nggak boleh bentuk kuda-kuda itu yang salib itu udah nggak boleh lagi, semua nanti bentuknya kubah rumah-rumah di Indonesia ya, karena kalau begitu bentuk salib gitu nanti takut murtad saudara ya, takut nanti murtad. Maka nanti sepeda motor semua bentuknya sepeda motor itu nanti bentuknya cuma line saja saudara ya. Anda cuma pegangan satu tongkat begitu saudara ya. Pegangan satu tongkat aja, begitu saudara ya nanti ya. Jadi bukan gini lagi, kalau naik motor kan biasanya orang tangan dua gini. Tapi nanti mulai 2024 sepeda motor yang tangannya begitu udah nggak boleh. Karena bentuknya salib, takut nanti naik motor jadi murtad. Jadi Anda nanti pegangannya kalau naik motor itu pegangnya tongkatnya di tengah begitu saudara ya. Wih, gitu ya saudara ya. Udah nggak boleh saudara pokoknya. Pokoknya nanti 2024 ya, nanti simbolnya ambulan juga semua rata, udah nggak boleh lagi salib ya, tapi simbolnya nanti bulan bintang saudara ya, ambulannya. Juga tidak ada lagi 1+1 saudara, tidak ada 1+1, 1x1 udah nggak ada saudara. Adanya 1+1 ya, adanya 1+1 ya, 1+1 sama dengan 2, udah nggak boleh 1+1 udah nggak boleh saudara ya. Adanya 1 dilengkung 1 sama dengan 2 gitu ya, karena harus kubah bentuknya saudara ya. Terus apa lagi saudara yang tidak boleh saudara? Oh iya, 2024 ini semua bayi-bayi yang lahir saudara, nanti tangannya akan dipotong saudara, kanan kirinya, karena bentuknya salib saudara ya. Karena tubuhnya manusia bentuknya salib saudara ya. Waduh, ini yang murtad yang Kristen apa yang Islam jadinya nih ya kan? Karena sekarang pakai sajadah kan. Jadi yang murtad yang Kristen apa yang Islam saudara? Yuk kita lihat. Wah, ini ya. Ini sajadahnya. Nih, saya lupa ini dari channelnya siapa ya. Pokoknya ada sajadah berisi nama Yesus katanya saudara ya. Wah, murahan banget nih. Murahan banget nih. Waduh saudara ya. Pemurtatan dengan sejadah saudara ya. Luar biasa ya, orang Islam ini memang sangat jeli ya, selalu tahu kalau ada pemurtatan di mana-mana. Wah, memang rupanya nih orang Islam ini memang pinter sekali saudara ya, sehingga ada pemurtatan dengan model terbaru, dengan sejadah bisa langsung tahu saudara ya. Hebat orang Islam ini saudara. Kita harus kagum sama orang Islam karena mereka sungguh-sungguh sangat cerdik saudara ya. Sehingga kalau ada pemurtatan ya, pakai sajadah dengan tulisan Tuhan Yesus, wah, ini memang murahan katanya ya. Sajadah pun ditulisi Tuhan Yesus saudara ya, supaya maksudnya kalau lagi nyungsep itu kan, wah maka sedang nyungsep mencium Tuhan Yesus gitu maksudnya kan, mungkin kan pikirannya mereka saudara. Hebat orang Islam ini saudara ya, bisa jeli saudara ya, bisa jeli saudara ya, ada sajadah berisi Tuhan Yesus, bisa jeli, bisa tahu ya saudara ya. Nah ini bentuk sejadahnya saudara ya, sebentar ya. Sejadahnya itu seperti ini saudara persisnya nih. Tulisannya apa saja itu saudara ya? Master of Breakthrough, El Shaddai, Alpha Omega, Tuhan Yesus Kristus. Ya. Terus apa ini?
Raja segala raja. Wah, saudara ya. Apa ini tulisannya nih? The Great. Apa itu saudara? The Great. Apa itu? Ah itulah ya. Saya nggak tahu The Great apa itu saudara ya. Itu nggak ada. Nggak kelihatannya The Great apa ya. The Great. Apa itu? Wah, luar biasa saudara ya. Ini Anda bisa, tapi tapi saudara ya, ini tulisannya apa? Matras doa saudara ya, bukan sajadah, tapi ini matras doa saudara ya, matras doa. Namanya apa saudara? Matras doa. Saudara tahu belinya di mana saudara? Ini sumbernya dari Semarang saudara ya, jualnya. Dulu saya ingat sekali ini ya, saya ingat sekali karena dulu saya pernah ikut acara ini saudara ya. Jadi itu acaranya itu di lapangan terbuka ya, sehingga tiap orang pada bawa ini satu-satu itu saudara ya, pada bawa ini satu-satu karena kan di lapangan rumput gitu ya, di lapangan ada tanahnya, ada rumputnya, ada bawahnya itu lapangan terbuka. Saya lupa nama acaranya apa itu ya, tahun 2000 sebelum Pak Petrus Agung meninggal itu ya, 2015 apa ya, saya lupa ya itu ya. Nah mereka itu cetak tuh bukan cuman ribuan saudara ya. Mereka cetak itu ratusan ribu karena yang datang waktu itu 100.000 lebih saudara ya. Peserta yang datang itu 100.000 lebih. Jadi mereka cetak itu ratusan ribu. Ya tentu saja banyak yang tersisa kan. Nah itu namanya matras doa. Mengapa saudara? Karena beberapa aliran Kristen karismatik misalnya ya, itu nggak seperti orang GKI atau Katolik. Orang Kristen karismatik itu kalau berdoa, kalau bilang sujud, nyungsep ya, kepalanya benar-benar mencium tanah saudara ya. Beberapa aliran karismatik itu ya. Sebentar, saya lagi cari dokumentasi saya yang lama-lama saudara ya. Ini yang tidak diketahui oleh orang-orang Islam. Kalau orang Kristen, kalau berdoa sujud itu sujud menyembah kepalanya sampai ke tanah saudara, jidatnya itu sampai ke tanah ya, kalau sujud menyembah itu ya. Makanya ada lagunya, sujud di altarnya ku bawa hidupku ya, sujud di altarnya ada ya, seluruh bumi sujud menyembah kepadamu, ada ayatnya saudara ya. Jadi orang Kristen itu sujud menyembah saudara ya, kalau berdoa itu sujud menyembah. Jadi ketika para rasul itu sujud menyembah, maka orang-orang Kristen pun sama, berdoanya sujud menyembah. Orang Islam mana tahu yang beginian saudara. Sama, jadi orang Kristen itu sujud menyembah saudara ya. Nah terutama kenapa dari golongannya GKI, Reform, enggak. Ya mereka tuh gereja-gereja yang sudah masuk dalam gereja-gereja feodal. Ya, gereja-gereja era feodal. Ya, sedangkan kalau gereja Pentakosta karismatik dan sebenarnya evangelikal ya, dari zaman evangelikal itu sudah ya. Gereja-gereja evangelikal itu mereka sujud, kalau bilang sujud nyembah, sujud nyungsep saudara kepalanya, mencium tanah. Ya, mengapa? Karena waktu itu ada gerakan evangelikal ya, dari mulai George saya jadi lupa namanya ya, Charles Finney gitu ya, Charles Finney, terus Jonathan Edward. Waktu Jonathan Edward khotbah itu ya, orang berdosa di tangan Allah yang murka itu ya, wah itu orang itu sampai menggelepar di tanah itu ya, nangis gerung-gerung meratapi dosanya saudara. Bukan cuma sujud saudara ya, lebih dari sujud, merendahkan diri mereka semua. Terus George Whitefield, Charles Finney, terus apa lagi itu, Jonathan Edward, terus apa itu yang nyanyi lagu itu, apa namanya, It is well with my soul itu ya, saya lupa itu ya, kakak beradik bersaudara pendeta semua itu ya, saya lupa jadi tiba-tiba saya blank semua itu ya, gerakan evangelikal itu ya, itu semua zaman era-era orang kembali sujud menyembah ya, karena era-era gereja turun ke masyarakat ya, lagu-lagunya dipakai pun lagu-lagu folk song saudara ya, kayak lagu Amazing Grace itu folk song, bukan lagu-lagu yang hanya bisa dimainkan dengan orkestra saudara. John Wesley, Thomas Wesley, Charles Wesley itu ya,
Wesley bersaudara itu ya. Itu zamannya itu semua. Itu adalah lagu-lagu rakyat. Lagu-lagu yang lagi di jalan, mereka lagi di kapal, perjalanan pelayaran, tiba-tiba mereka terinspirasi rema dengan sebuah ayat, terus mereka nulis lagu itu, saudara ya. Itu lagu-lagu seperti itu yang jadi era sujud ya, berdoa dengan sujud menyembah itu ya, itu orang Kristen itu sudah melakukannya dari zaman para rasul, saudara ya. Dari zaman para rasul mereka sujud menyembah. Mereka ikut meneladani, ya, meneladani para nabi sebelumnya, saudara. Sujud menyembah. Ya, mukanya sampai ke tanah katanya. Bahkan di dalam Yakobus 5 ditulis lagi, Elia sujud menyembah mukanya sampai ke tanah. Ditulis lagi, saudara. Jadi jangan heran kalau ada orang Kristen berdoa sujud menyembah. Nanti saya sambil carikan, saudara ya, sebentar nih. Sebentar ya. Sebentar, saudara ya. Ini penting, saudara ya. Saya mau tunjukkan kepada Anda, ini penting. Dan yang luar biasa sekali, orang-orang Islam ini begitu kekehnya, saudara ya. Ada pemurtatan di mana-mana, saudara. Selain dari matras doa itu ya, matras doa yang dibilang sajadah. Jadi orang Kristen pokoknya enggak boleh memproduksi sesuatu yang tidak menyenangkan hati orang Islam. Contohnya apa, saudara? Sepeda motor. Di sepeda motor itu kan ada gambar salibnya, ada simbol salibnya kan, sepeda motor itu kan. Itu enggak boleh, saudara. Dulu ada masjid yang dekorasinya mirip salib, nah itu enggak boleh. Baju batik yang mirip salib, enggak boleh, saudara. Sebentar, nengendi toyo, kok hilang semua nih. Saya itu karena waktu itu pindah-pindah, terus ganti-ganti device, terus apa namanya, medsos saya banyak yang di akun saya banyak yang dimatiin sama Menkominfo. Jadi saya kehilangan banyak sekali dokumentasi, saudara ya. Saya kehilangan banyak sekali dokumentasi, foto-foto. Iya, saudara, hilang beneran ya, nggak ada nih beneran. Sebentar ya, wah, ada hilang beneran, saudara ya. Sayang ya, waktu saya pelantikan pentabisan pendeta itu ya, saudara ya. Pentabisan itu. Sujud, kami sujud, saudara ya, kami sujud. Nah, nggak ada, udah forget itu ya. Kami sujud ya. Kita balik lagi saja. Nah ini, saudara ya, saya share lagi aja. Nah ini, saudara. Viral, seorang bapak bakar baju koko karena ada simbol plus. Ya, lihat ya. Gara-gara ada simbol salib sebenarnya itu ya, dibakar, saudara, bajunya kan ada simbol salibnya, saudara. Terus warganetnya bilang, hati-hati kantor PMI nanti dibakar, saudara ya. Tapi PMI-nya sekarang sama si siapa tuh? Sama si Abdul Somad sudah diganti pakai bulan bintang, saudara ya. PMI-nya logonya diganti bulan bintang, ambulannya nggak pakai tanda salib lagi, saudara ya. Karena nanti takut nanti murtad kalau ngeliat salib, saudara. Karena ada jinnya kan. Karena ada jinnya, takut murtad ngeliat salib, saudara. Jadi pokoknya orang Islam ini kalau ngeliat nanti persimpangan pun nanti udah nggak boleh persimpangan lagi, saudara ya. Makanya persimpangan di Indonesia udah mulai dihapus nanti, saudara ya. 2024 tidak ada lagi persimpangan. Simpang 4 itu udah nggak ada lagi, saudara. 2024 nanti semua persimpangan akan simpang 3 atau simpang 5. Simpang 4 udah nggak boleh lagi, saudara. Ya, kemarin ada bocorannya dari Anies Baswedan ya, waktu wawancara itu ya. Nanti Anda cari sendiri aja dah. 2024 ya, maka tidak ada lagi simpang 4, saudara, di Indonesia. Adanya simpang 3 atau simpang 5 atau
apa namanya, atau simpang siur atau simpang siur, pokoknya nggak ada lagi simpang empat, karena takut nanti rakyat Indonesia murtad katanya nanti. Jadi sudah tidak ada lagi simpang empat, ya. Maka semua apa namanya, palang-palang rumah juga ya, palang rumah juga sudah tidak boleh bentuk yang bentuk kuda-kuda itu, yang salib itu sudah tidak boleh lagi. Semua nanti bentuknya kubah rumah-rumah di Indonesia, ya, karena kalau begitu bentuk salib gitu nanti takut murtad, saudara ya, takut nanti murtad. Maka nanti sepeda motor semua bentuknya udah, sepeda motor itu nanti bentuknya cuma line saja, saudara ya. Anda cuma pegangan satu tongkat begitu, saudara ya. Pegangan satu tongkat aja, wih, begitu, saudara ya, nanti ya. Jadi bukan gini lagi, kalau naik motor kan biasanya orang tangan dua gini. Tapi nanti mulai 2024 sepeda motor yang tangannya begitu udah nggak boleh. Karena bentuknya salib, takut nanti naik motor jadi murtad. Jadi Anda nanti pegangannya kalau naik motor itu pegangnya tongkatnya di tengah begitu, saudara ya. Wih, gitu ya, saudara ya. Udah nggak boleh, saudara, pokoknya. Pokoknya nanti 2024 ya, nanti simbolnya ambulan juga semua rata, udah nggak boleh lagi salib ya, tapi simbolnya nanti bulan bintang, saudara ya, ambulannya. Juga tidak ada lagi satu ditambah satu, saudara. Tidak ada satu tambah satu, satu kali satu udah nggak ada, saudara. Adanya satu lengkung satu, ya. Adanya satu lengkung satu, ya. Satu lengkung satu sama dengan dua. Udah nggak boleh satu tambah satu, udah nggak boleh, saudara ya. Adanya satu dilengkung satu sama dengan dua, gitu ya. Karena harus kubah bentuknya, saudara ya. Terus apa lagi, saudara, yang tidak boleh, saudara? Oh iya, 2024 ini semua bayi-bayi yang lahir, saudara, nanti tangannya akan dipotong, saudara, kanan kirinya, karena bentuknya salib, saudara ya. Karena tubuhnya manusia bentuknya salib, saudara ya. Benar ya. Mana ya? Nah ini, saudara ya. Nah ini, saudara. Nanti 2024 cuma tidak boleh, saudara ya. Maka tangan-tangannya manusia, bayi-bayi yang lahir harus dipotong karena bentuknya salib, saudara. Nanti takut nanti murtad, saudara ya. Jadi tidak boleh. Pokoknya semua bentuk salib di Indonesia nanti tidak boleh semua, karena nah, itu, saudara. Saya nggak tahu gimana cara ini ya. Nah, makanya, saudara, makanya apa namanya? Paling takut sama ini ya, saudara. Paling takut sama salib, saudara ya. Nanti ya, karena ada salib ada jinnya. Ya, di dalam salib ada jin, paling takut sama salib. Nah, makanya nanti 2024 di Indonesia semua nanti semua yang jenis-jenis seperti salib-salib itu ya, baik itu palang pintu, apa namanya, kuda-kudanya pintu, lambang ya. Jadi tadi ya bukan satu tambah satu, tapi satu lengkung satu sama dengan dua, saudara ya. Bukan satu kali satu lagi, tapi satu satu kurung satu, jadi satu kurung satu sama dengan dua. Kalau satu lengkung satu sama dengan dua, satu kurung satu sama dengan satu, gitu ya, saudara ya. Nah, jadi udah nggak boleh tanda salib, tanda silang itu udah nggak boleh lagi. Pokoknya dihapus, karena nanti takut nanti. Mengapa di Indonesia banyak orang-orang Islam yang murtad? Karena di Indonesia masih ada tanda salib, saudara ya. Itulah sebabnya nanti ya, Nabi Isa datang, saudara, akan mematahkan semua salib, saudara. Semua salib akan dipatahkan supaya jangan ada yang murtad lagi. Karena setiap orang lihat salib gitu, cek, gitu, begitu satu, ada salib, langsung bertobat, saudara ya. Ya kan, kayak Yusuf Roni bertobat istrinya karena lihat pohon cemara ya, bukan karena salib, saudara ya. Pokoknya lihat salib, takutnya nanti murtad, saudara ya. Jadi nanti Nabi Isa datang akan mematahkan semua salib, ya, saudara. Tetapi kalau ya dulu sudah saya pernah bilang ya, Nabi Isa datang mematahkan salib dan membunuh semua babi, itu berarti lagi apa? Pasti datangnya lagi Imlek itu, saudara ya, atau lagi Cap Gomeh. Pasti ya, pasti itu datangnya Imlek atau Cap Gomeh. Makanya salib-salib sama apa namanya, babi-babi disembelih semua, saudara, sama Nabi Isa, saudara ya. Nah, itu salib-salib dipotongin beneran, saudara ya. Dipotongin karena Cap Gomeh ya kan, karena lagi Cap Gomeh. Sama babi-babi dimatiin, saudara ya, dibikin itu ya, cukyok sama babi guling itu tadi, saudara ya. Semua yang berbau-bau itu pokoknya nggak boleh. Ya nanti ada jalan raya udah nggak ada lagi yang bentuknya perempatan, adanya pertigaan atau perlimpaan ya.
Pokoknya semua boleh, per 2-an, per 3-an, per 5-an, per 6, per 7, per 8, ya tidak boleh ada perempatan, saudara, nggak boleh. Ya nanti bentuknya kacamata juga gini juga nggak boleh ada salibnya. Pokoknya semua yang berbau-bau salib atau tanda palang-palang, palang pintu, palang udah nggak boleh lagi, saudara. Adanya lengkung pintu, udah nggak ada palang pintu lagi. Ya sepeda motor tadi ya, mono ya, sudah jadi semua. Nah itu yang terjadi, saudara. Nah mengapa bisa begitu? Ya karena sedemikian itunya ya, pemurtatan itu ya. Indonesia kan menjadi poros Islam dunia ya, menurut Anies Baswedan. Indonesia akan jadi poros Islam dunia menggantikan Arab Saudi, saudara. Jadi nanti saudara kalau lagi ibadah ya, ibadah naik haji, saudara tidak usah pergi ke Mekah, tapi saudara cukup ngelilingin Candi Prambanan atau Candi Borobudur. Karena Candi Borobudur itu yang mendirikan adalah Patih Ahmad ya saudara ya, yang mendirikan Borobudur adalah Patih Ahmad, saudara. Jadi nanti saudara nggak perlu ke Mekah lagi kalau ibadah haji, karena Indonesia menjadi poros penyebaran Islam. Saudara ingat kapalnya Nabi Nuh, saudara, kayunya itu kayu ngambil dari itu, saudara ya, dari itu apa namanya, lelen itu loh, saudara, yang Pekalongan Semarang itu namanya apa itu, daerah Plelen itu namanya hutan apa itu, Alas Roban, Alas Roban itu ya. Kayunya itu ternyata ngambil kayu jatuh dari Alas Roban tuh, kapalnya Nuh itu, saudara ya, kayu gofir itu ya, itu ngambil dari Alas Roban itu ternyata, saudara ya. Jadi Nuh itu jalan dari Alas Roban sampai ke itu, saudara ya, sampai ke Mesopotamia. Itu beneran, saudara ya, katanya orang Islam ya. Katanya orang Islam beneran begitu ya. Jadi nanti Indonesia akan menjadi pusat ya. Jadi Indonistan, nanti Anda naik haji ya, cukup Anda naikin, itu sudah naik haji, saudara ya. Itu sudah naik haji. Nah, dan nanti tinggal muter-muterin itu ya, muter-muterin Borobudur. Nah, kalau dulu kan muter-muterin Ka'bah. Berapa kali, saudara? 7 kali. Nah nanti, saudara ya, nanti Indonesia menjadi pusat Islam. Anda kalau nanti mau supaya hajimu mabrur, Anda harus muterin Borobudur 7 kali, saudara. Berlawanan dengan arah jarum jam ya, saudara ya. Anda harus muterin Borobudur ya, karena Borobudur itu dibuat oleh Ahmad, saudara, oleh seorang yang bernama Ahmad, yaitu titisannya, keturunannya dari Muhammad, saudara ya. Anda nanti muterin 7 kali Borobudur, saudara. Mampus yang jantungan langsung modar itu, saudara ya. Lagi naik haji muterin Borobudur 7 kali. Saya baru sekali saja napasnya sudah mau putus, saudara ya, muterin Borobudur. Ini 7 kali muterin Borobudur, saudara ya. Luar biasa. Terus nanti Anda harus lempar jumroh ya, saudara. Lempar jumroh, saudara, lempar batu. Ya, lempar batu. Nanti lempar di mana, saudara? Di Monas, saudara ya. Nanti Monas dilempar semua ya. Lempar, karena itu Monas itu kan apa namanya, simbol dari ini ya, simbol dari kekafiran katanya, saudara ya. Wah, pokoknya nanti terjadi gitu ya. Wah, ngeri, saudara ya. Ini ngomong apa ngentut, nggak ngerti. Pokoknya memang orang Islamnya begitu, saudara ya. Saya lagi cerita memang kondisinya begitu orang Islam. Saya lagi cerita. Pokoknya apapun, saudara ya. Nah, saya lagi cerita apa sih? Saya lagi cerita tahayul, saudara ya. Saya lagi cerita tahayul yang membentuk cara berpikirnya orang Islam, saudara ya. Bagaimana orang-orang Islam ini dibentuk dengan apa saja langsung fobia, saudara ya. Melihat salib langsung ketakutan, melihat gereja ketakutan, melihat orang berdoa ketakutan, melihat ada tanda Kristen, melihat ada tanda apa langsung ketakutan. Ya, terus Anda melihat matras ada tulisannya Tuhan Yesus, Anda dibilang itu sajadah. Ya. Sampai kapan ya? Makanya nggak pinter-pinter Indonesia, saudara. Kenapa otaknya isinya apa, saudara? Isinya itu tadi ya, isinya ya nggak apa-apa, semua takut, semua bingung, dihubung-hubungkan dengan ini dengan itu ya. Makanya nggak pinter-pinter orang Islam, orang Indonesia ini kere terus. Nah, tapi kan ada orang Kristennya, karena orang Kristennya juga di framing sama Islam, takut ya kan. Orang Kristennya juga ketakutan, sehingga akhirnya apa, seharusnya 30 juta atau katanya 30 juta ya, kalau saya kan sudah lebih, saudara ya. Kalau 30% itu berarti sekitar 60-70 juta orang Kristen di Indonesia. Itu sebenarnya sudah cukup untuk menunggang balikan Indonesia untuk dimenangkan bagi Yesus. Tapi sayangnya yang 60 juta ini sudah disandra. Ya, disandra oleh pendeta-pendetanya yang mata duitan, yang nipu umatnya, saudara. Ya, yang menipu umatnya. Sehingga penyanderaan ini, saudara, terjadi penyanderaan keberanianmu, seperti gajah itu ya, dari kecil sudah dirantai.
sudah gajahnya sudah besar, cuma tinggal narik rantainya biar putus, tapi karena dia merasa ada rantainya, dia tetap nggak kemana-mana, saudara. Nah itulah gereja sekarang ya. Makanya saudara, kita melakukan perlawanan demi perlawanan ya. Kita bukan melawan pemerintah loh. Saya tidak suruh Anda melawan pemerintah loh. Saya suruh Anda untuk berjuang secara hukum. Dukung ya. Mendukung secara hukum. Karena kita tidak boleh melawan dengan pedang, tidak boleh saudara. Kayak si kemarin ada siapa itu ya, Nabi Tupulu apa siapa itu ya, ngajak kita bunuh orang. Ya, kamu aja berani nggak bunuh orang, ngajak nyuruh-nyuruh orang bunuh. Ya kan, nyuruh-nyuruh saya untuk menghasut Anda membunuh orang itu ya. Kan goblok ini orang kan. Kamu saja berani dong, kamu saja nama muka aja tidak berani kok. Nyuruh-nyuruh orang. Kurang ajar saudara ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.